Semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait analisis investasi sektor pariwisata di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki bagian pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandra Febriana, saya adalah mahasiswa program studi manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dari Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin. Nah, tujuan presentasi adalah menganalisis peluang dan tantangan investasi sektor pariwisata Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2026, mencakup tren investasi, kebijakan pemerintah, peran investor asing, serta rekomendasi strategis untuk pengembangan sektor pariwisata nasional. Oke, kita masuk ke bagian daftar isi. Daftar isi terdiri dari tiga bagian utama ya. Ada latar belakang, analisis investasi, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk latar belakang sendiri ini adalah analisis mendalam mencakup faktor daya tarik, kebijakan pemerintah, tren investasi 2021 hingga 2026, profil investor asing, dampak ekonomi, serta peluang dan tantangan strategis sektor pariwisata Indonesia. Kemudian ada analisis investasi. Yang pertama, faktor daya tarik investor, kebijakan dan dukungan pemerintah, tren investasi 5 tahun terakhir, investor asing dan perusahaan utama, dampak investasi asing, dan juga peluang serta tantangan. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi itu berupa ringkasan hasil analisis investasi, potensi besar sektor pariwisata, serta rekomendasi strategis bagi pemerintah dan investor untuk pengembangan pariwisata Indonesia. Baik, kita akan masuki bagian pertama yaitu latar belakang. Nah, sektor pariwisata Indonesia mencakup berbagai subsektor yang saling terintegrasi, mulai dari akomodasi, transportasi wisata, restoran dan kuliner Nusantara, atraksi wisata, serta jasa perjalanan dan agen wisata. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan kekayaan destinasi alam dan wisata yang luar biasa, seperti dari daerah Bali, Gunung Rinjani, Candi Borobudur, kemudian hingga festival adat dan juga kuliner khas Nusantaranya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, yaitu menyumbang 4-5% PDB nasional, menyerap jutaan tenaga kerja, serta menjadi sumber devisa penting bagi negara. Nah, potensi besar inilah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis dalam agenda pembangunan ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya adalah perkembangan sektor pariwisata, tren dan fase pertumbuhan tahun 2021 hingga 2026. Nah, tahun 2021 hingga 2022, pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini berfokus pada wisata domestik dan juga kebijakan pembukaan secara bertahap, kemudian pemulihan hotel serta resort-resort. Nah, dengan adanya kebijakan ini, perlahan wisatawan meningkat hingga 1,5 juta wisatawan. Kemudian pada tahun 2023 hingga 2024, adanya program 5 destinasi super prioritas dengan peningkatan infrastruktur di daerah Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Borobudur, dan Likupang. FDI meningkat signifikan. Investor ASEAN pun mulai masuk. Kemudian tahun 2025 hingga 2026 itu adanya transformasi digital dan sustainable tourism, mendorong wisata halal, ekoturism, dan digitalisasi layanan. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat pesat hingga 8-10 juta per tahun. Pertumbuhan kunjungan sebesar dari 1,5 juta pada tahun 2021, kemudian menjadi 8-10 juta pada tahun 2026. Pertumbuhan rata-rata investasi antara 25-30% per tahun. Jumlah investor asing meningkat dari 150 lebih menjadi 400 lebih perusahaan. Yang selanjutnya adalah faktor daya tarik investor. Oke, yang pertama itu adalah tentunya karena kekayaan destinasi wisata Indonesia. Pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang sangat pesat serta adanya tren traveling yaitu generasi milenial dan Gen Z menciptakan permintaan wisata domestik yang cukup besar. Nah, pasar ini mendorong investor untuk mengembangkan produk wisata inovatif, akomodasi modern dan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kemudian untuk kelas menengah dan milenial, itu dukungan penuh pemerintah melalui program
tadi ya, 5 destinasi super prioritas, insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance, serta kemudian perizinan melalui OSS, menjadikan Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi asing di sektor pariwisata. Kemudian adanya infrastruktur dan wisata halal atau MICE. Pengembangan bandara, pelabuhan, dan konektivitas transportasi terus meningkat, membuka akses ke destinasi baru. Indonesia juga memiliki potensi wisata halal terbesar di dunia serta pasar MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition yang berkembang pesat, di mana hal tersebut bisa menarik investasi fasilitas bertaraf internasional lainnya. Ya, yang selanjutnya adalah kebijakan dan dukungan pemerintah. Ada program dan insentif fiskal berupa tadi ya program 5 destinasi super prioritas, ada program 10 Bali baru untuk pemerataan pariwisata nasional, ada yang tax holiday dan tax allowance bagi investor sektor pariwisata, dan pembebasan biaya masuk peralatan hotel dan resort berkelas dunia. Kemudian dan promosi global itu dari adanya OSS atau Online Single Submission berupa perizinan investasi terintegrasi satu pintu, deregulasi dan penyederhanaan regulasi investasi daerah, kampanye global bertemakan Wonderful Indonesia di lebih dari 30 negara, dan partisipasi aktif pameran pariwisata internasional seperti ITB Berlin dan WTM London. Oke, yang selanjutnya ini kita memasuki bagian tren investasi 5 tahun terakhir, 2021 hingga 2026. Data investasi sektor pariwisata bisa kita lihat pada layar ya. Nah, investasi sektor pariwisata Indonesia tumbuh pesat dengan rata-rata 25-30% per tahun. Nah, nilai investasi melonjak dari 15 triliun pada tahun 2021 menjadi 60 triliun lebih pada tahun 2025 hingga 2026 ini. Didorong dengan pemulihan pasca pandemi, program destinasi super prioritas dan masuknya investor global. Nah, jumlah investor asing meningkat signifikan dari 150 perusahaan menjadi 400 lebih perusahaan. Fokus investasi berkembang dari pemulihan hotel, resort ke ekoturism, wisata digital, MICE, dan destinasi baru di luar Pulau Jawa dan Bali dengan sumber pendanaan semakin beragam dari FDI dan investor ASEAN. Oke, yang selanjutnya adalah investor asing dan perusahaan utama. Yang pertama, jaringan hotel internasional itu ada Marriott International dari Amerika Serikat, merupakan hotel bintang 5 dan juga resort mewah. Kemudian ada Aker Group dari Prancis, seperti Novotel, Mercure, Sofitel di Bali dan Jakarta. Ada Hilton Worldwide dari Amerika Serikat, resort premium di destinasi super prioritas tadi. Kemudian ada Intercontinental Hotels dari Inggris, yaitu hospitality kelas dunia. Kemudian ada investor regional dan startup travel. Itu ada investor regional dari Singapura, Malaysia, Tiongkok yang memberikan properti dan infrastruktur untuk pariwisata. Kemudian ada startup travel tech seperti Traveloka, Tiket.com, Pikibigi untuk digitalisasi layanan pariwisata. Ada juga investor Timur Tengah itu untuk fokus wisata halal dan hotel syariah yang bisa berkembang dengan pesat. Nah, dampak investasi asing di sektor pariwisata Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi nasional dan UMKM lokal secara berkelanjutan. Dampaknya yang pertama adalah peningkatan standar layanan. Investasi asing itu mendorong peningkatan standar layanan hospitality dan transfer teknologi manajemen hotel modern, diversifikasi produk wisata seperti adventure, wellness, budaya, itu akan semakin berkembang pesat di seluruh destinasi di Indonesia. Yang kedua, lapangan pekerjaan dan juga SDM. Nah, investasi asing itu kan menciptakan 2-3 juta lapangan kerja, baik yang langsung maupun tidak langsung untuk sektor pariwisata. Selain itu, dengan adanya pelatihan SDM lokal, itu bisa meningkatkan kemampuan para SDM secara signifikan ya, kemudian mendorong profesionalisme tenaga kerja pariwisata nasional. Yang ketiga, devisa dan pertumbuhan UMKM. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara mendorong devisa negara tumbuh secara signifikan. Selain itu, UMKM lokal seperti kerajinan, kuliner, dan jasa wisata bisa berkembang dengan pesat berkat ekosistem investasi yang semakin kuat.
Selanjutnya ada peluang investasi di sektor pariwisata. Adanya destinasi dan wisata halal ya, destinasi baru Indonesia Timur. Ini pengembangan destinasi di luar Pulau Bali seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Mandalika ini membuka peluang investasi besar di wilayah timurnya Indonesia. Ada juga wisata halal, karena Indonesia ini berpotensi menjadi pasar wisata halal terbesar dunia dengan berkembangnya hotel syariah dan resto-resto halal yang sudah bersertifikasi. Yang kedua, selanjutnya adalah ekotourism dan digitalisasi. Ekotourism dan sustainable tourism adalah tren global mendorong investasi pada wisata ramah lingkungan, ekowisata hutan tropis, dan konservasi alam yang berkelanjutan. Digitalisasi dan MICE, layanan booking online, virtual tour, augmented reality, serta fasilitas MICE berkelas dunia membuka peluang investasi digital yang menjanjikan. Selanjutnya adalah tantangan investasi di sektor pariwisata. Tantangannya yang pertama adalah infrastruktur dan SDM-nya. Infrastruktur transportasi masih terbatas ya, khususnya di daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kemudian kualitas SDM pariwisata itu membutuhkan pelatihan sehingga dapat meningkat secara signifikan, serta perlunya juga sertifikasi hospitality. Yang ketiga, konektivitas antar destinasi wisata di luar Jawa atau Bali itu masih perlu banyak dikembangkan. Sisi yang kedua adalah regulasi dan persaingan. Regulasi dan perizinan yang kompleks serta berbeda antar daerah itu bisa menghambat investasi. Persaingan ketat dengan negara ASEAN seperti Thailand dan juga Vietnam. Kemudian ada isu berkelanjutan lingkungan dan overtourism di destinasi populer itu perlu juga diatasi oleh negara. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan nih, yang pertama, bahwa sektor pariwisata Indonesia ini memiliki potensi investasi yang sangat besar berkat kekayaan alam, budaya, dan kulinernya yang tak tertandingi. Dukungan pemerintah melalui program 5 destinasi super prioritas dan berbagai insentif fiskal berhasil menarik investor global secara signifikan ya. Kemudian ada tren investasi sangat positif dengan pertumbuhan rata-rata 25-30% per tahun didorong oleh pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Investasi asing berkontribusi signifikan pada peningkatan kualitas layanan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peluang besar terbuka lebar di daerah wisata halal, ekoturism, digitalisasi layanan, dan MICE. Namun terus infrastrukturnya harus perlu ditingkatkan dan kualitas SDM-nya juga perlu eh, diatasi dengan serius gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi destinasi prioritas. Yang kedua, tingkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi hospitality. Tiga, sederhanakan regulasi dan perizinan investasi di tingkat daerah. Perkuat promosi global melalui Wonderful Indonesia. Dan terapkan kebijakan sustainable tourism untuk menjaga lingkungan. Kemudian rekomendasi untuk investor yang pertama adalah fokus pada sustainable dan ekotourism yang bertanggung jawab. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan UMKM setempat, manfaatkan insentif fiskal dari pemerintah, investasi pada digitalisasi dan inovasi layanan pariwisata, serta diversifikasi ke destinasi baru di luar Pulau Bali. Atau misalnya di Indonesia Timur. Oke, demikianlah kesimpulan juga rekomendasi yang mengakhiri presentasi dari analisis investasi di sektor pariwisata Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.